Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fataha li'ibadihi abwaban lil ibadah wa sahhala li ahibbaihi tariqan mustaqiman lirruju'i ilaihi bittaqwa wal istiqamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fashalli wa sallim ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin yang berbahagia, pertama dan paling utama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari wabah yang mewabah di Indonesia bahkan seluruh dunia. Kita diberikan imun yang kuat, yaitu dijauhkan dari COVID-19. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam marilah kita sanjungan ke hadiban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang bermulut manis, yaitu deklarator 17 rakaat. Siapa lagi kalau bukan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua bisa masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, alhamdulillah pada malam hari ini kita membacakan, mengkaji surat Al-Qadar, yang mana ayat di atas inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar khusus, yaitu di bulan suci Ramadan, di mana Al-Quran ini turun tanggal 17 Ramadan, yaitu hari Jumat. Di mana daripada ayat ini asbabun nuzulnya, hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abi Haitam dan Al-Wahidi, di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan, menyebutkan ada seorang Bani Israel yang berjuang fisabilillah selama 1000 bulan, dan itu akhirnya dikagumi oleh para kaum muslimin yang mendengarkan ketika itu. Nah, inilah asbabun nuzulnya turun ayat Al-Qadar 1 sampai dengan 3 tadi. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian dari hadis Ibnu Jarir juga dikatakan ada seorang pemuda, yaitu dari Bani Israel, yang malamnya beribadah, kemudian pagi atau siangnya dia memerangi musuh selama 1000 bulan, yaitu 83 tahun 4 bulan. Ini juga menjadikan kekaguman para kaum muslimin ketika itu mendengarkan daripada hadis tersebut, yang mana ini menjadikan pemacu kita buat memperoleh malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, dengan mengerjakan kita zikir, tahmid, dan membaca Al-Quran dan sebagainya ibadah, yang itu merupakan malam yang ditunggu-tunggu. Kalau kita lihat manfaat daripada keutamaan malam Lailatul Qadar, yang pertama, menurut Henry Peidol, bahwa dalam manajemen hidup itu ada 4. Yang pertama, harus kita punya planning, punya perencanaan.
Yang kedua harus punya organizing, pengorganisasian. Yang ketiga harus ada controlling, ada pengawasan. Yang keempat adalah kita juga ada evaluasi. Jadi dalam hidup ini malam itu malam ketentuan, malam penentuan atau takdir kita. Jadi Allah menentukan tupoksi kita sebagai manusia agar seluruh manusia mendapatkannya. Dan dalam memanage hidup ini perlu ada namanya setiap tahun periodik, ya, untuk meremajakan kembali, tajdid, supaya kita mendapatkan malam yang di malam-malam ganjil 10 malam yang dikatakan idkum minanar, yaitu ketika itu Nabi bukan hanya malam ganjil saja, tapi seluruh malam maupun genap ganjil beliau persiapkan. Jadi kita untuk memperoleh itu, inilah malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, ketika kita sebagai manusia memanage tadi, harus ada punya planning masa jangka pendek, jangka menengah, bahkan jangka panjang. Begitupun ketika kita duduk di pemerintahan, kita harus mempunyai konsep yang bagus, bukan hanya sekedar menghabiskan anggaran. Agar kenapa? Agar negara kita ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kemudian daripada ayat ini ada keutamaannya. Dari situ ketika ada kata-kata salam, absus salam, silakan sebarkan keselamatan, kedamaian untuk merata seluruh manusia, merata seluruh dunia ini. Ya, seperti kata Nabi dikatakan ana rahmatan lil alamin. Kita juga harus seperti itu, rahmatan lil alamin, yang menjaga kita ini sebagai khalifah, wakil bumi, ya, wakil Allah di bumi ini, agar kita mendapatkan kebaikan, yaitu kebaikan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan sedikit daripada sekelumit tentang keutamaan malam Lailatul Qadar ini bisa kita dapatkan, dan mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang rahmatan lil alamin. Cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.